Kemarin kebanyakan minum, kepalaku mau meledak, badanku sakit. Hah? Astaga! Aku benar-benar sudah gila kemarin. Vira, hari ini mungkin hari baik. Aku dengar banyak pria tampan sering datang ke Hotel Halim. Siapa tahu bisa bertemu cinta sejati hari ini. Dia dengan penampilan kampungnya, pria tampan gak akan mungkin meliriknya. Jangan bermimpi, kamu minum saja dengan kami. Benar-benar tampan. Ternyata pria setampan ini sungguh ada. Kamulah orangnya. Mau tidur denganku? Tamatlah sudah. Dia jelas-jelas orang yang gak tertarik sama wanita. Apa yang sudah kulakukan? Aku dengar dulu ada karyawan wanita dipecat cuma gara-gara berpapasan dengannya. Bagaimana kalau Pak Arya mengingat hal ini? Tamatlah riwayatku. Aku harus bagaimana? Hei Vira, kamu tidur di mana kemarin malam? Kenapa nggak pulang? Kemarin aku ikut pesta makan malam. Selesainya terlalu malam, jadi aku tidur di hotel. Mana resume yang kuminta kamu cetak kemarin? Kamu bilang mau bantu cetakan kan? Sudah? Tentu saja sudah. Reni, maaf ya. Sepertinya aku menghilangkannya. Hilang? Kamu bukan jengkel ke aku jadi sengaja nggak mencetaknya untukku kan? Hei, bukan begitu. Sudah ku cetak kok. Sungguh sudah. Sungguh. Reni Arianto. Pak Arya, aku sudah menunda seluruh jadwal untuk pagi ini. Anda kebanyakan minum di pesta kemarin malam. Butuh istirahat lebih. Enggak perlu. Hari ini juga temukan orang ini dan bawa padaku. Baik. Ada apa ini? Seorang wanita. Pak Arya akhirnya memiliki kekasih. Reni, maafkan aku. Hari ini aku mencetak 50 resum. Sudah pasti nggak akan hilang. Halo Pak Arya, aku adalah sekretaris baru. Mulai besok jangan datang lagi. Mohon maaf Pak Arya, aku mohon jangan pecat aku. Astaga, para sekretaris sebelumnya paling nggak bisa bertahan 24 jam. Dia bahkan nggak bisa bertahan sejam. Pak Arya paling benci wanita yang memakai segala cara untuk mengambil keuntungan darinya. Suruh divisi personalia melakukan rekrutmen lagi. Baik. Apa kamu masih mencari orang yang kusuruh cari sebelumnya? Masih kucari Pak Arya. Aroma ini sepertinya pernah kucium tadi mana, sangat familiar. Aku sudah gila. Kenapa malah Pak Arya sih? Kamu nggak apa-apa? Dia nggak akan mengenaliku, bukan? Dia ingin memberiku pelajaran sekarang. Aku nggak akan dipecat, kan? Pak Arya. Vira, kamu sudah kerja berapa lama? Baru 3 bulan, Pak. Kayaknya nggak perlu cari sekretaris baru. Pindahkan Vira ke kantor sekretaris. Baik Pak Arya. Enggak. Wanita tadi langsung dipecat tanpa ragu. Kenapa Vira langsung bisa jadi sekretaris Pak Arya? Dia jelas punya koneksi. Benar, gadis kampung seperti dia, mana pantas. Selamat Vira. Kamu berhasil jadi sekretaris di bawah naungan langsung kantor sekretariat Pak Arya. Kamu orang pertama yang mendapatkan promosi luar biasa seperti ini. Itu kenapa Pak Arya memindahkanku ke kantor sekretaris ya? Dia nggak mungkin mengenaliku, kan? Dia ingin menyeretku ke sisinya dan menyiksaku. Kamu jangan salah paham. Bagaimana ya? Orang sepertimu sama sekali nggak mengancam bagi Pak Arya. Beliau nggak perlu waspada sama kamu. Tipe orang sepertimu tepat sesuai dengan standar Pak Arya. Dia pasti nggak mengenali aku, kan? Pak Arya, orang itu sudah ketemu. Akhirnya pulang kerja. Wah, gaji sekretaris ternyata 100 juta. Uang ini cukup untuk memberi makan Reni. Aku harus cepat kasih tahu Reni. Jadi, pria ini orang nomor 1 dalam dunia bisnis dalam negeri. Pria termuda dan terkaya di antara konglomerat dalam negeri. CEO grup LS, Arya. Aku bukan sedang bermimpi, kan? Kamu orang yang bermalam denganku di Hotel Halim kemarin malam, kan? Anda bilang apa? Aku melihat resume milikmu di kamar hotel. Itu sebabnya aku datang menemuimu. Soal kemarin malam, aku akan tanggung jawab. Anda ingin tanggung jawab padaku? Aku akan kasih kamu 2 pilihan.
Ambil 10 miliar ini dan pura-pura nggak terjadi apapun. Atau menetaplah dengan patuh di Geraha Arunika. Kemarin aku ikut pesta makan malam, selesainya terlalu malam. Jadi aku tidur di hotel. Mana resume yang ku minta kamu cetak Sudah kemarin? kucetak. Reni, maaf ya, sepertinya aku menghilangkannya. Ternyata karena resume itu, Arya jadi salah mengenaliku sebagai orang kemarin malam. Ku beri waktu 3 hari. Setelah selesai memikirkannya, langsung hubungi sekretarisku. Reni, sudah baca pesanku. Malam ini kita makan di luar. Reni, kamu kenapa? Apa wawancaranya gagal? Bukan karena itu. Hei, nggak apa-apa. Pekerjaan bisa dicari perlahan. Hari ini aku dipindahkan ke departemen baru dan gajiku juga naik. Kelak aku bisa memberi kamu dukungan finansial, tenang saja. Jadi malam ini mari kita keluar untuk makan enak ya. Ayo, kamu mau makan apa? Vira, aku hendak pindah dari sini. Pindah? Kenapa? Tiba-tiba sekali. Reni, apa kamu masih marah karena aku menghilangkan resume kamu? Beneran kok, sudah aku cetak, Reni. Ini sepertinya adalah resume yang aku hilangkan. Kenapa ada di sini? Bukan, ini dicetak oleh pacarku. Pacar? Kapan kamu punya pacar? Kamu sama sekali nggak pernah bilang kamu punya pacar? Tentu saja kami belum lama bersama kan? Reni, kamu nggak mungkin pindah demi orang itu kan? Dia bilang akan tanggung jawab ke aku. Dia suruh aku pindah ke rumahnya. Reni, kamu harus hati-hati. Ada banyak sekali pria brengsek sekarang ini. Kalian baru bersama berapa lama? Ha? Masa tinggal bersama secepat itu? Kalau kamu hamil, pria akan langsung memalingkan wajah darimu. Vira, kamu pikir aku bodoh sampai nggak bisa bedain kotoran sama pasta kedelai? Bukan itu maksudku. Reni, aku cuma khawatir kamu ditipu orang yang nggak bisa diandalkan. Begini saja, kamu panggil pacarmu itu, lalu kita makan bersama. Aku juga akan panggil Reza. Kebetulan sekali kami bisa melihat dia orang seperti apa. Vira, aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku, tapi aku nggak apa-apa. Aku yakin dia bukan orang seperti itu. Beri selamat saja ke aku. Kalau bertemu orang baik, aku tentu akan memberimu selamat. Masalahnya pria ini langsung ingin tinggal bersamamu, Reni. Sudahlah, kamu mau kasih selamat saja sudah cukup. Kita jangan membahas masalahku. Kamu bilang kamu bekerja di grup LS kan? Iya. Karena masih magang, kesempatanmu bertemu Pak Arya pasti sedikit kan? Dulu memang gak ada kesempatan, tapi kini aku bertemu dia setiap hari. Hari ini aku dipindahkan ke kantor sekretariat langsung CEO. Apa maksudnya itu? Kamu jadi sekretarisnya Pak Arya? Iya. Aku juga kebingungan cukup lama tadi. Kamu karyawan magang kan? Kenapa kamu tiba-tiba diangkat jadi sekretarisnya Pak Arya? Siapa yang tahu? Mungkin karena aku nggak bisa berdandan dan bukan seperti orang yang akan menjilat Pak Arya. Itu sebabnya Pak Arya memilih aku. Toh dia nggak tertarik sama wanita. Vira, kamu sungguh nggak tertarik sedikit pun sama Pak Arya kan? Setiap kali bertemu dengan Pak Arya, jantungku langsung berdetak dengan cepat. Aku takut padanya, dia sangat menakutkan. Baguslah. Apanya yang baguslah? Apanya yang baguslah? Bukankah kabarnya Pak Arya itu muda, tampan dan kaya raya? Pasti banyak wanita yang menyukai Pak Arya kan? Orang seperti itu mana mungkin akan melirik wanita biasa seperti kita. Aku takut kamu akan terluka nantinya. Hei, tenang saja, aku sadar diri kok. Tipe laki-laki yang hanya ada di dalam drama televisi itu. Aku sudah sangat puas hanya dengan melihatnya dari jauh. Seperti ini. Vira, kamu sendiri yang bilang kamu gak ada niat apapun ke Arya. Kelak jangan salahkan aku. Reni, aku pergi kerja dulu. Iya, Pak Yusril, aku sudah memikirkannya. Aku bersedia pindah ke Geraha Arunika. Teman baikku Vira, kamu gak pantas ada di sisi Pak Arya. Tenang saja, akulah yang nanti berada di sisinya. Wah, ponselku. Ketinggalan di rumah. Silakan naik, Nona Reni. Oh, Reni, Halo. kamu pindah rumah. Orang itu pacarmu. Bukan, dia adalah sekretaris pacarku di perusahaan. Aku hendak pindah ke rumah pacarku.
Pacarmu punya sekretaris. Mobil ini juga tampak mahal. Oh, Reni, kamu sangat beruntung. Pacarmu kelihatannya sangat kaya. Kamu lebih beruntung daripada Vira. Memang benar, keberuntungan adalah hal terpenting. Bukankah cuma dekat dengan pria kaya, sombongnya? Vira, apa yang kamu lakukan di sini? Karakter Reni benar-benar buruk. Padahal cuma mendapatkan pacar kaya, tapi dia berani mendorongku dan pergi. Bibi, apa maksud ucapan Bibi? Pacar kaya apanya? Si Reni yang tinggal sama kamu itu barusan pergi pakai mobil mewah. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Kamu nggak tahu. Dia nggak bilang ke kamu. Pacar yang sebelumnya dia sebut adalah orang kaya. Kenapa dia bahkan gak mengucapkan salam? Dan pindah begitu saja. Bagus sekali. Anda bisa memilih kamar tamu mana saja di lantai 2 dan menempati manapun yang Anda suka. Selain itu, lantai 3 adalah area khusus untuk Pak Arya. Tanpa adanya izin, sama sekali nggak boleh masuk. Baiklah, sampai aku menangkapmu. Kalau kamu berani menipu Reni, aku gak akan pernah melepaskanmu. Dasar orang gak tahu malu. Pak Arya, selamat pagi. Kamu mungkin gak punya waktu menyapaku, Vira, karena 1 menit lagi kamu terlambat. Kalau terlambat, bonusmu akan dipotong. Oh itu, bisakah Anda jangan memotong bonusku bulan ini, Pak Arya? Maafkan aku, maafkan aku. Untung gak terlambat. Seperti mau pergi perang saja. Bawakan ini ke Pak Arya. Aduh. Bu Ana, perutku tiba-tiba sakit sekali. Berhenti berpura-pura. Dalam waktu 2 menit, kamu harus meletakkan dokumen ini di meja Pak Arya. Kalau kamu bernegosiasi lagi denganku, maka jangan harap dengan bonus bulan ini. Baiklah, aku berjanji akan menyelesaikan tugas-tugas ini. Apakah tampan? Iya, Anda sangat tampan. Aduh, mulutku ini benar-benar gila. Pak Arya, ini kopi Anda, Pak. Kalau begitu aku keluar dulu ya. Reni, hari ini kamu pindah ke rumah pacarmu ya? Pak Arya akan hadir di pertemuan penting siang ini. Kamu ikut Pak Arya ke sana. Aku? Bu Ana, aku cuma staf kecil yang mengurus berbagai tugas di kantor sekretaris kan? Bukankah Pak Yusril yang selalu ikut ke acara seperti itu, Bu Ana? Pak Yusril sedang membantu pacarnya Pak Arya pindah rumah. Kalau enggak, mana mungkin kamu mendapatkan kesempatan ini? Pak Arya sudah punya pacar. Pak Arya sudah punya pacar. Entahlah, mungkin gak lama lagi dia akan segera menjadi istrinya Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Kenapa kamu melamun? Kamu gak mungkin punya perasaan terhadap Pak Arya kan? Dengan penampilanmu yang kampungan ini, Pak Arya gak mungkin melirikmu. Jangan bermimpi. Cepat, lakukan pekerjaanmu. Cepat. Pria brengsek ini ternyata sudah punya pacar. Tapi dia pernah bermalam denganku. Sungguh brengsek. Sudah ganti sekretaris baru lagi. Sekretaris kali ini, baik wajah maupun tubuh, masuk ke dalam tipe yang polos dan suci. Kamu bisa main golf. Maaf ya Pak, aku nggak bisa. Aduh, kalau nggak bisa, aku bisa mengajarimu kan? Sini, rentangkan kakimu sedikit lebih panjang. Terutama dengan pantat seindah ini. Bahkan saat berpose akan... aduh, Pak Arya! Aduh, Pak Arya! Aku potong tanganmu. Kita batalkan kerjasamanya. Pak Arya, ini nggak baik. Kerjasama kita hampir selesai. Dengan pemimpin seperti kamu, aku nggak merasa perusahaan kalian bisa menghasilkan proyek yang bagus. Bukan begitu. Sekretaris Anda terlalu cantik. Ini cuma bercanda. Dia adalah orangku. Anjing melihat isyarat tuannya baru menggigit. Kamu nggak paham aturan itu. Bawa dia keluar. Hei, kalian mau apa? Hei, aduh. Tunggu Pak Arya. Bukan Pak Arya. Lepaskan aku, Pak Arya. Kamu nggak perlu ikut ke pertemuan malam ini. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Kamu atur waktunya dan tunggu saja aku di mobil. Ada apa ini? Dia sedang mengkhawatirkanku. Aku merasa dia nggak seburuk seperti yang kubayangkan. Sudah jam segini, pertemuannya pasti sudah berakhir. Oh, sepertinya aku pernah melihat plat nomor itu sebelumnya. Si Reni yang tinggal sama kamu barusan pergi naik mobil mewah itu. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Jangan-jangan pacarnya Reni itu adalah Pak Arya.
Vira, sadarlah sedikit. Bagaimana mungkin Rani bisa mengenal Pak Arya? Aku pasti salah lihat. Pak Arya, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Astaga, Pak Arya. Vira, di sini. Pak Arya, Anda minum berapa banyak sebenarnya? Anda bisa terluka kalau begini. Vira, kamu punya hati nurani nggak? Kalau bukan karena kamu nggak hadir di pertemuan malam ini, mana mungkin aku minum sampai begini? Kamu masih berani mengkritikku karena minum terlalu banyak. Pak Arya, Bu Ana secara khusus menyuruhku menemani Anda ke pertemuan penting dan membantu melarang Anda minum-minum. Tapi Anda yang melarangku untuk ikut. Kamu adalah sekretarisku, bukan pelayan yang menuangkan minuman. Ditambah lagi, kalau kamu mabuk dan pingsan, bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu? Aduh, Apa yang kamu lakukan? aku ingin Anda pulang dengan selamat, Pak Arya. Duduklah yang benar ya. Aku dengar parfum ini sangat menggoda. Pak Arya, bangunlah, sudah sampai. Pak Arya. Baiklah, siapa suruh dia orang yang menggajiku? Aku harus mengantarnya pulang ke rumah. Kelihatannya dia sudah pulang kerja. Vira, Situasi macam apa ini? Kenapa aku seperti mendengar ada orang memanggilku? Pak Arya, tunggu sebentar. Anda nggak boleh muntah di sini. Toilet di mana? Pak Arya, perut Anda terasa nggak nyaman ya? Pak Arya, karena Anda sudah sadar, aku pulang dulu sekarang. Malam itu, kamu orangnya. Apa yang Anda bicarakan? Ini sudah larut. Aku pulang dulu. Nona, di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan ikut campur. Ribet banget sih. ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren. Ngapain mereka ke sini? Guru. Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi guru... Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya. Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas. Ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan. Vas Bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru. Saya Judy, nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat Vas Bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini. Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru. Apa ini? Hati-hati. Besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa? Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada 1 kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka.
Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama? Dan juga, berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan. Setidaknya, kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku nggak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah. Anak kita sebentar lagi lahir. Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu. Bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang. Aku juga nggak ingin bicara kasar. Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh, Besan. Apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah. Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Nggak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar! Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu! Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu? Kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup. Biar aku yang pergi. Ayah, Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini. Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta, pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu. Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Dasar sini kamu. Ikut. Jadi mati ya? Ayo. Berhenti. maaf Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Paman, tolong aku! Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia. Ya. Iya. Hentikan. Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau, Nona, kamu nggak apa-apa. Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup. Aku juga nggak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu.
Tapi Paman, Anda habis pergi liburan, malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan? Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Hah? Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu, tengah malam mengusir ayah kandungnya. Apa mau saya bantu balas dendam? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir, yang mereka bilang benar. Tinggal bersamaku memang merepotkan. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Mau nikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja itu balas budiku. Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan itu tante saya. Oh, Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi. Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda, nggak punya banyak teman, selalu kerja. Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali, kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania. Dokumen ketinggalan di rumah. Ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat. Aduh. Ih, ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan. Ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta? Dia itu penyelamat nyawaku. Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Iya. Ayo cepat. Itu dia orangnya. Calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Kenapa Paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40. Bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek. Tapi, kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. Satu jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik. Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya.
Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja. Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini, mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan. Dan itu sudah cukup. Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan nggak mau terima uang. Serius. Kamu nggak penasaran berapa isi amplop itu? Nggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja nggak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya? Dasar Kania. Aduh. Oh. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok, aku bisa bangun sendiri. Oh. Tunggu sebentar. Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, perlu plester luka. Nggak usah, berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Oh, kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf, aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini. Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. Iya, terima kasih. Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai. Sudah. Katakan Nia, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. Nggak usah, aku bisa naik taksi. Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu. Yes! Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya. Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, Ngagetin aja. lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh, aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi.
Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya. Yang paling penting, dia juga diusir sama anak dan menantunya. Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu. Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini, kita temani satu sama lain. Boleh. Kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana, Sinta? Sudah kubilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku. Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi. Ya sudah. Tante Sinta seagresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya. Itu kenyataannya. Tapi... Kan ya, pria semuanya sama saja. Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Gak ada orang? Gak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya? Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu. Jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakak itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir. Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon? Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti, aku nggak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum? Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikan. Sekarang aku tahu kenapa ayah gak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu, kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Gak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu. 여기는 볼텍스 아이스링크입니다. 볼텍스의 박성훈
그리고 캡틴 차이. 두 에이스들의 치열한 경쟁이 예상됩니다. 네, 두 선수 라이벌이죠. 자, 페이스오프 시작했습니다. 톱을 따내는 박성훈. 찬준 빼냈습니다. 따라붙는 박성훈. 다시 톱을 따냅니다. 박성훈 찬스. 지켜내나요? 갑니다. 박성훈이 갑니다. 그대로 슛! 3대2 끝났습니다. 경기 끝났습니다. 헤이 캡틴, 진정 좀 하지. 이번 시즌판은 이미 정해졌어. 우리 둘 중 한 명만 살아남는다. 한 골 넣었다고 먼저 앞서가지 말지. 링크 밖에서 열내지 말고 연습이나 좀 더해, 캡틴. 쩌네. 아, 박성훈 저 자식 체력은 도대체 어디서 나오는 거야? 저거 분명 도핑이야. 오빠, 사람 함부로 모함하지 마. 그냥 인정해. 오빠가 성훈 선배보다 못하는 거. 야, 너 딱 말해. 어? 너 누구 편이야? 저 춘년 좀 봐. 첫날부터 차인준한테 들이대네. 그냥 잘 들어. 여기 서울이야. 사람 함부로 믿으면 안 돼. 특히 저 박성훈 같은 놈. 저 자식은 사생활이 더 선수 같은 놈이야. 절대로 무조건 가까워지지 마. 알겠지? 나도 알아. 땀난 것 좀 봐. 얼른 가기나 해. 나 아직 일 적응하는 중이거든. 알겠어. 끝나고 전화해. 싫어. 간다. 시골에서 올라온 천년 주제. 은준 오빠한테 그만 찝쩍대지? 야, 이게 어디서 선배한테 말대꾸야. 죽고 싶어? 괜찮아? 뭐야? 감사합니다. 우리 5년 연속 리그 MVP, 사실은 최고 유망주! 야, 너 여기서 뭐 하는 짓이야? 여기가 뭐 장난이야 친데인 줄 알아? 왜 그래요, 성훈 선배? 그냥 신입한테 기분 예절 좀 알려준 것뿐인데. 배민서, 너 또 이런 짓 하면 매니저님한테 바로 말할 거야. 민영서거든요? 우리 데이트한 게 몇 번인데 아직도 제 이름 기억 못하는 거예요? 오빠, 저 오빠 진짜 좋아하는데 전화번호 좀 알려주시면 안 돼요? 오빠, 저랑 점심은 어때요? 제가 아는 맛집 있는데. 쓸데없는 소리 하지 말고 당장 나가. 야, 내가 도와줬잖아. 고맙다는 말 한마디가 없다? 아까 했는데요. 그걸로는 부족하지. 커피라도 한잔 해야겠는데? 저는 선배한테 관심 없거든요. 죄송해요 선배. 저 진짜 알바 가야 돼서 데이트할 시간까지는 없어요. 데이트? 뭔가 오해한 것 같은데? 난 그냥 커피를 한잔 하자는 거였어. 야, 안 떨어져? 야, 박성훈, 너 한 번만 더 은혜한테 찝쩍거리면 네 얼굴 박살내는 수가 있다. 와우, 맨. 은혜라고 했나? 그 남자 보는 눈은 영 없었네. 괜찮아. 난 언제든 너한테 열려있어. 완전 미친놈 아니야. 은혜야, 진짜 저런 놈이랑 엮이면 안 된다. 응? 그 정의사라는 스폰서가 있는데 박성훈이랑 나 둘 중에 한 명만 데리고 간대. 내가 저런 놈이랑 엮여야 돼? 오빠, 나는 믿어. 오빠가 선택될 거야. 근데 나 부탁 하나만 해도 돼? 뭔데? 지금은 내가 오빠 친동생이라는 거 다른 사람들한테 티내지 않았으면 좋겠어. 왜? 설마 오빠가 창피해? 아, 그게 아니라 내 힘으로 직접 노력해서 인정받고 돈도 벌고 싶어. 다들 내가 캡틴 동생이라는 거 알면 분명 특별 대우해줄 게 뻔한데 그럼 의미 없잖아. 재미도 없고. 우리 은혜 다 컸네. 저녁에 611으로 와. 성년의 날 선물 준비해뒀어. 진짜? 역시 우리 오빠 최고다. 오빠, 나 왔어. 얘가 이렇게 빨리 왔다고?
죄송해요. 제가 호수를 착각했나봐요. 너 이러는 거 차인 준다 알아? 놓으세요. 그건 진짜 섹시해. 안 돼. 차은혜, 정신 차려. 얼굴에 넘어가면 안 돼. 이 인간 오빠의 라이벌이야. 잘난 척하면서 여자나 꼬시고 다니는 놈이라고. 은혜야, 차인준하고 만나? 걔가 여자들을 어떻게 하면 기분 좋게 해주는지 알긴 해. 첫째, 차인주는 바보가 아니에요. 둘째, 이 세상 모든 여자들이 다 박성은 씨랑 있고 싶어 하지도 않는다고요. 자뻑이 좀 심하시네요. 좀 적당히 좀 하시죠? 근데 지금 네 심장은 엄청 빠르게 뛰고 있는 것 같은데 나를 가지고 싶단 뜻 아니야? 네가 이렇게 계속 긴장하는 거 전부 나 때문이지. 은혜야, 난 네가 뭘 원하는지 아니에요. 그런 거 아니라고요. 저 진짜 그쪽한테 아무런 감정도 없거든요. 저 갈게요. 저 여기서 남길 시간 없어요. 뭐야? 네가 왜 여기 있어? 뭐야, 차인준하고 차은혜 둘이 남이었어? 너 아까 박성훈 방 앞에서 뭐 하고 있었어? 아, 그게 엘리베이터 층수를 착각해서 실수로 잘못 내렸어. 은혜야, 똑바로 들어. 박성훈 걔 좋은 놈 아니야. 내 철천지 원수고 완전 쓰레기 같은 놈이라고. 너 절대 그놈 근처에 얼씬도 하지 마. 단 1초도 안 돼. 오빠는 그런 양아치 같은 놈이 내 동생 인생 망치는 걸 못 본다. 알았어. 나 그 사람이랑 마주치지도 않았어. 그럼 다행이고. 다음부턴 조심해. 응. 자, 열어봐. 뭐야? 성인 된 거 축하해. 오빠는 여전히 날 보호해줘야 할 어린애로 생각하는구나. 오빠, 근데 이 원피스 엄청 비싼 거 아니야? 우리 은혜 선물인데 제일로 좋은 걸로 해줘야지. 너무 예쁘다. 역시 날 이 세상에서 제일 아껴주는 건 우리 오빠밖에 없어. 그렇게 좋아? 응. 너무 예쁘잖아. 완전 마음에 들어. 내 철천지 원수고 완전 쓰레기 같은 놈이라고. 너 절대 그놈 근처에 얼씬도 하지 마. 단 1초도 안 돼. 차은혜, 지금 내 생각만 해. 안 돼. 정신 차려, 차은혜. 그만 생각해. 박성호는 오빠의 원수야. 라이벌. 미친 저 청년 지금 뭐 하는 거야? 감히 나보다 예쁘게 입고 나와? 어머, 시골에서 올라온 촌년이 패션위크 한정판 드레스는 대체 어디서 구했대? 짝퉁 주제에 꽤 그럴싸하다. 이건 얼마 줬어? 놔주세요. 이건 제가 성년의 날 기념으로 선물 받은 옷이에요. 촌스럽게 생긴 주제에 누가 이렇게 비싼 걸 나한테 선물 줬다고? 안 그래, 얘들아? 우리 급에 끼고 싶니? 그 거울이나 좀 보고 오지 그래? 꿈 깨. 명품이 그렇게 좋으면 우리 어디 한번 확인해 볼까? 얘한테 어울리는지 안 어울리는지. 야, 너 명품만 입는다고 다 우리처럼 될 수 있는 거 아니? 한번 보자. 은혜야.
성훈 오빠? 너네 지금 뭐 하는 짓이야? 괜찮아, 은혜야. 괜찮아. 이제 괜찮아요. 너야? 내 영상? 성훈 오빠, 민영서라니까? 그리고 너무 그렇게 심각하게 그러지 마. 우리 지금 파티 중이잖아. 우리끼리 장난 좀 친 것뿐인데 뭘. 그치? 그치? 영상 다 삭제. 누구든 인터넷에 올리기라도 하면 바로 법적 대응할 거니까. 오빠가 지금 이 모습을 보면 끝장이야. 일단 나가자. 내려줘요. 이 지경이 되고 그런 말이 나와? 가만히 좀 있어. 자, 감사합니다. 선배, 근데 여기 계속 계시면 제가 옷 갈아입기가 불편해서요. 오케이. 훔쳐보기 없어요? 네, 아가씨 본부 들어가겠습니다. 다 갈아입었어요. 은혜야, 내가 오늘로써 너를 2번이나 구해줬지. 말로만 고맙다고 하지 말고 뭔가 다른 게 더 있어야 할 것 같은데. 아, 우리 은혜 생명의 연인한테 너무 냉정하네. 따뜻한 물 좀 마셔. 온몸이 얼었잖아. 여기 여자 기숙사층이에요. 계속 있는 것 불편해요. 이제 그만 가주세요. 응, 가도 돼. 그 전에 다른 거 없어? 뭐가 있어요? 예를 들면 키스라든지. 선배, 플러팅 방식이 너무 올드해요. 그래? 그럼 한번 해보면 효과가 있는지 없는지 알겠지. 아니면 혹시 키스 한 번에 나한테 흔들릴까 봐 겁나? 선배, 저 그렇게 가벼운 사람 아니거든요? 그리고 저한텐 인준 오빠밖에 없어요. 뭐야? 내 목걸이 이게 왜 선배한테 있어요? 은혜야. 그러니까 네 말은 네 친오빠를 짝사랑이라도 한다는 뜻이야? 이 일 절대 아무한테도 말하면 안 돼요. 왜? 비밀을 지켜줬으면 좋겠어? 그럼 다른 성의가 좀 있어야 될 것 같은데. 예를 들면 키스. 선배, 지금 농담할 때 아니거든요? 지금 너한테 다른 선택지는 없는 것 같은데. 너도 너네 오빠한테 나랑 같이 있는 거 들키기 싫잖아. 10, 다 셀 때까지 잘 한번 생각해봐. 9, 8, 7. 아니 선배 미쳤어요? 너무 유치하잖아요. 은혜야, 날 그렇게 못 믿겠어? 6, 5, 4, 3. 은혜야, 괜찮아? 파티에서 무슨 일 있었어? 문 좀 열어봐. 망했어. 오빠가 여기를 왜 온 거야? 진정해, 차은혜. 네 오빠 핸드폰 어때? 제발 빨리 들어가요. 셋세면 문 연다. 뭐 들어가는 거에 어렵지 않긴 한데. 내일 나랑 같이 커피 마시러 갈래? 알았어요. 약속할게요. 지금 얼른 들어가요. 은혜야? 아니 취향이 이게. 은혜야, 안에 있어? 선배. 없나?
무슨 소리야? 무슨 소리야? 은혜 안에 있어? 은혜야, 너 이 안에 있어? 은혜야, 너 옷장 안에서 뭐 하고 있었어? 나 그냥 원피스 좀 고르느라. 근데 내가 분명 말소리를 들은 것 같은데. 아이, 오빠. 원래 여자들 옷 고를 때 혼잣말 많이 하고 그러잖아. 나 또 결정장애 있다. 에이그, 애가 왜 이렇게 덤벙대? 그리고 날도 추운데 옷은 왜 이렇게 얇게 입었어? 감기 걸리겠다. 알겠어. 조심할게. 가디건 하나 갖다 줄게. 天地开辟以来，分人妖冥三界，有冥界掌生死、度轮回，但总有妖修为求长生，祸乱三界，吞噬生灵，最终激怒冥界最强地狱使者，三界追捕。 恭喜大王成就天妖之境，自此不死不灭。从今日起，本王将与天同寿。妖王皇甫霸天，寿1200年，今日寿终。老板，跟我下地狱吧。是。 我行走三界至高神格地狱使者，工号927，空间绞杀，吵死了！生死，今日 KPI 已完成，麻烦给个5星好评哦。想杀本王，没那么容易。赵无可信，你怎么会有这种东西？去死吧！叶欢，你死了也好，这样我们的婚姻也能彻底结束了。青雨，兰亭。 你还有伤呢，怎么能乱跑啊？我没事儿，都怪我，要不是我，叶欢他怎么可能死？是他嫉妒你我曾经的关系，想开车撞你，却自食恶果。都是我的错。青雨，叶欢不在了，你还有我愿意用我的余生来陪伴你，好吗？我，这是了！叶欢。 你没死！这是哪儿？我不是被那妖王那鬼法器吸走了吗？这给我干哪儿来了？没事吧？我根本没做过。没做过？难道是韩婷在造你吗？青雨，你别怪叶欢了。你真让我感到恶心。叶欢，你就安心去死吧。我会告诉青雨，是你想开车撞死我，结果不小心。 自己出车祸死了。堂堂地狱使者，居然附身到这个舔狗赘婿身上，不行，得赶快回去。 生死簿，这什么情况？主人，为抵挡妖王法器，生死簿严重受损，无奈将您传送到已死的赘婿叶欢身上。如今想重回冥界，只能先修复生死。怎么修复？生死簿受损部分正好是叶欢妻子林清雨一家的命名线。按照生死簿记载，林清雨一家会被赵寒婷迫害惨死。 所以，您的任务就是让林清雨一家严格按照生死簿记载的命令死去。他这是伤到脑子了。主人，如果不能令林清雨一家按照命令死去，您将生死道消，永世不入轮回。完了，我回不去了。叶欢，你别以为装疯卖傻就能掩盖你想谋害韩婷的事实。现在立刻给他道歉。她就是原生的老婆林清雨。 被赵寒婷当傻子耍，不仅被夺走家产、骗财骗色，最后还被下药毒死。
林青云，你知道我等这一天等了多久吗？这么简单的事儿都想不明白，活该被赵寒婷骗得那么惨。你说什么？你说什么？青云，你怎么了？这没人说话呀？怎么回事？难道我刚刚听到的是叶欢的心声？青云，你是不是太累了？这叶欢现在已经没事了，你就别太担心了。狗东西，车都炸了，居然还能回来！他就是那个奸夫赵寒婷，只要让他顺利弄死林家所有人，我就能重回冥界。我又听到了，这就是叶欢的心声。他说寒婷会害死我们，这怎么可能？叶欢，幸好你没事儿，你都不知道，我跟青雨啊有多担心你。想捅伤自己栽赃给我，让林青云玩和我离婚？行啊，孙子，让赵寒婷上位，才能给他弄死林家人创造机会。寒婷绝不是那种人，她是得了被迫害妄想症了吧？叶欢，我扶你走走，看看还有哪儿不舒服。这怎么可能？居然真被他猜对了！这怎么可能？居然真被他猜对了！叶欢，只要把你赶走，林青雨依然是我的。对，生气、愤怒，然后把包里的离婚协议摔在我脸上，逼我离婚吗？他怎么知道我包里有离婚协议？青云，我知道叶欢是在生我的气，我就不该回国，不该打扰你。你千万不要因为我和叶欢离婚，我也不想成为破坏你们婚姻的罪人。我答应你，先别离婚，我先带寒婷去处理伤口，你自己打车回家。不是，我是想让你和他离呀。在没弄清这到底是怎么回事之前，这个婚还不能离。别闹啊，你得和我离呀，不然剧情还怎么进行下去啊？我的绝世容颜啊！快走啊！你快走啊！快走啊！就你换我好处是吧？那腿给我飞了！欢，你这孙子，舔狗当成这样，当的也是没谁了。为了救那个臭女人，把自己整残废了不说，连功劳还被那个赵寒婷给抢了。还好，这点伤难不过我。现在当务之急是跟那臭娘们离婚，他们林家才会开始悲惨命运。这就是林家，不愧是江南第一财阀。这里还是跟当年一样，没怎么变。江南盛庄林氏3朵金花，大姐就是我那便宜老婆林家家主林青云，人称玉观音。这位想必就是我的小姨子，人称紫金花的林青薇。这身材果然名不虚传。叶欢，你居然还活着！还家祖坟了，真怕我死啊！真是狗皮膏药。寒婷姐夫，慧慧，好久不见呀，你的手怎么了？没事儿，是我不小心自己弄的。就是你，叶欢，你怎么这么歹毒啊？真是狗改不了吃屎！想捅伤自己栽赃给我，让林青云玩和我离婚。叶欢，叶欢，我警告你，马上给寒婷姐夫道歉，否则滚出林家！我给他道歉。寒婷，你的伤真的是叶欢弄的，真的是叶欢弄的。青云，你什么意思？你怀疑我诬陷叶欢？这女人怎么突然变聪明了？是，当年我是为了家族被迫离开你，可我是真心实意爱你的，否则5年前我怎么可能拼下性命救你？原来我在你心里是这种人，是我不该回来，我现在就走。寒婷哥，姐，寒婷哥对你这么好，你怎么能这么冤枉他？就是啊，寒婷姐夫才是受害者，你居然帮叶欢说话，你该不会是被他下药了吧？寒婷，
对不起啊，我误会你了。韩婷那么善良，怎么会诬陷叶欢呢？反倒是叶欢处处陷害韩婷。哎呀，林家这三姐妹一个比一个没脑子。算了，反正一个很快就会出医疗事故，把人致成脑瘫，被人报复砍断双手；另一个被他最爱的韩婷姐夫绑架卖去乡下，给老头传宗接代，惨呐！叶欢，你胡说什么？啊，我没说话呀。你们也能听到叶欢的心声？我堂堂外科圣手，怎么会出医疗事故？韩婷要绑架慧慧，这怎么可能？叶欢啊，我看你就是人丑心大。可是我没说话呀，怎么又骂我？我知道了，你就是嫉妒韩婷姐夫。毕竟我们韩婷姐夫是江南赵家长子，儒雅俊秀，资产1000亿，而你呢，死瘸子，丑八怪。资产1000亿，赵家早破产了。赵寒婷回来就是吃你们林家绝户的，傻妞！不可能，叶欢，你的心思太肮脏了，我一定要证明给你看，韩婷不是你想的那种人。韩婷，这是别墅的钥匙，以后你就住在这儿吧。真不好啊！有什么不好的？以后你就当这是自己家。新郎入室，真是一家子蠢货，怪不得最后会死的一个比一个惨。绝不可能！走，姐夫，我带你去看房间，我们给你准备的是最好的江景客房，而且就在我姐隔壁。那这就是你房间啊？我就住这儿？我堂堂地狱使者哎，我就住这儿，我床呢？三小姐说了，狗啊就只能睡地上，哪有睡床的道理？废物叶欢，过的什么日子呀？这是2020年3月，青雨救了我的母亲。或许对他来说，10几万的手术费不值一提，但我会一辈子记得他的恩情。哼，2021年5月，他遇到了危险，不行，我要救他，哪怕是活出我的性命。2021年5月，他没事了，可我却成了一个废人。听说他和赵家的少爷赵寒婷在一起了，他们很般配。2022年7月，赵寒婷去了国外，他们分手了。青雨喝醉了，我们发生了关系。他要和我结婚，他说只配入赘给林家，我答应了。他又说我不得对他有非分之想，我也答应了。他还说我永远都是赵寒婷的替代品。青梅和慧慧好像不喜欢我，他们不许佣人给我饭吃。今天是除夕，他们去吃年夜饭了。我想出去走走，但他们把我锁了起来。这是舔狗日记。赵寒婷图谋不轨，救林家。这是林家的命运，我帮不了。叶欢，你的命可真大呀！哟，这是不演了？你不怕林青雨他们知道？知道又如何？你说他们是姓兄弟，其实我们是一伙儿。你越早弄死林家这3个人，我就能越早回去。听话，别做多余的事情。我的忍耐是有限度的，我真怕我有时候忍不住想把你送下去。怎么回事？为什么我感觉这个残废的气场这么可怕？少装模作样！林家是我的，林家3姐妹也都是我的，你在我眼里狗屁都不是。站住！还干嘛呀？我会狠狠的玩死叶欢！我你妈！我你妈！怎么回事？出什么事了？怎么了？韩婷姐夫，韩婷，这是怎么回事啊？是叶欢，我看见叶欢偷了你们的内衣，在做那种事，我追过来阻止，就被他打了一拳。孙子，玩这么脏！那是我的衣服。叶欢，你想干什么呀？你他下流无耻！哎，没有，衣服就在你手上，难道还能是韩婷栽赃你吗？姐，这种人渣你还留在林家做什么？你赶紧把他赶出去啊！
我看见他我就觉得恶心。叶欢，我命令你，马上跟韩婷道歉。我道歉？凭什么呀？就凭你干出这种下流事，就凭你打了韩婷，马上道歉！算了，是我多管闲事。我是外人，我这就离开林家。哎，姐夫，这怎么能是你的错呢？要怪就怪这个恶心的丑八怪！你赶紧跪下，给韩婷姐夫道歉！不可能！好，赵妈，大小姐，把叶欢关起来，2天不准出来，不准吃饭。是。希望你们不要后悔啊！明天晚上按计划行事，先解决林后正。秦宇，我在海外的皇室朋友今天来江南，想约我们一起谈项目的事。难道就是和赵家合作的那个海外皇室？没错，我赵家的海外生意非常成功，所以我想带回来跟你们一起分享。谢谢你啊，韩婷。那晚上轻微也一起来吧。我也要去，我也要去。姐夫，你就带我一起去嘛。你不能去。为什么？你不是一直想让海外舞蹈家艾琳娜指导你跳舞吗？我已经帮你约到了。真的吗？你真是我的好姐夫。秦宇，叶欢已经关起来1天了，应该没什么事吧？他能有什么事啊？这种人就应该好好教。对了，赵妈，琳娜知道马上就要来了，你去把叶欢那个废物锁起来，别让他跑出来吓人。是。今晚的目标，林家3小子，林慧慧，无论死活。是。